Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwin Wika Putra. Saya pengganti dari Ibu Vina Ayumi untuk melakukan TUWeb 4 pada mata kuliah perangkat berbasis desktop. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi inisiasi aktivitas belajar 11 ya. Bentar, salah. Ini adalah materi inisiasi untuk aktivitas belajar 11. Selanjutnya kita akan membahas tentang PBU 2 ya. Di dalam PBU 2, ini sudah dibahas minggu kemarin. Kita langsung aja ke aktivitas belajar 12 artinya encapsulation udah kita bahas. Aktivitas belajar 12. Sebentar. Ini 13. Ini untuk aktivitas belajar 12 ya. Nah, pada aktivitas belajar 12 ini kita akan lanjut kembali yaitu PBO 2 gitu ya, pemrogram orientasi objek 2. Nah, di sini kita akan mengenal namanya polymorphism. Nah, polymorphism ini adalah kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda secara harfiah, berarti banyak sementara. Untuk beberapa bentuk ya. Polymorphism adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Nah, di dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakan untuk suatu interface yang sama untuk memerintahkan objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun berbeda secara proses. Nah, untuk mengidentifikasinya di sini kita lihat contoh ya untuk penggunaan polymorphism. Di sini ada rusa, itu adalah binatang ya. Rusa adalah vegetarian dan rusa adalah rusa. Rusa adalah sebuah objek. Nah, di dalam polymorphism di sini kita akan membuat sebuah interface yang disebut dengan vegetarian di mana terdapat kelas binatang, kelas rusa yang akan mengambil sebuah extend dari sebuah binatang dan juga implementasinya akan diletakkan pada sebuah vegetarian. Nah, untuk deklarasi variabelnya di sini kita bisa menggunakan rusa R sama dengan new rusa ya. Selanjutnya binatang itu B sama dengan R, vegetarian itu adalah V sama dengan R. Maka objeknya itu adalah R. Nah, polymorphism kemampuannya itu variabel referensi untuk mengubah behavior sesuai dengan contoh objek yang dipegang. Hal ini memungkinkan beberapa objek dari subkelas yang berbeda diperlukan sebagai objek dari kelas supernya atau kelas super tunggal ya. Sementara secara otomatis memilih metode yang tepat untuk diterapkan pada objek tertentu berdasarkan pada subkelas yang dimiliki. Nah, keuntungannya menggunakan polymorphism ya dalam sebuah pemrograman yaitu kita dapat menggunakan kelas-kelas yang dibuat di dalam superkelas dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum dari superkelasnya. Selanjutnya yang kedua, Anda dapat membuat superkelas ya. Kita dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Hal ini berguna jika kita ingin membuat semacam template kelas atau kelas sendiri ya dengan kelas abstrak ataupun behavior dari masih sebuah abstrak gitu ya. Dan juga membuat sub-kelas dari kelas semacam ini yang disebut dengan kelas konkret gitu ya. Nah, yang ketiga itu menghindari duplikasi sebuah objek. Nah, kita tidak dapat menghindari duplikasi sebuah objek apabila kita menggunakan polymorphism ini dengan menciptakan kelas baru dari setiap kelas yang sudah ada.
Nah, polymorphism ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah static polymorphism atau trivial yang merupakan function dari overloading, penggunaan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda. Nah, syarat dari overload itu adalah nama return type, argumen, dan parameter harus sama. Nah, jika diharuskan menggunakan inheritance, maka parameter dan argumennya sesuai dengan menggunakan kemampuan overload Java. Anda dapat memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama di dalam suatu kelas. Nah, yang kedua, metode yang di-overload dan yang meng-overload sebenarnya adalah metode-metode yang benar-benar berbeda. Mereka hanya memiliki kesamaan nama saja. Konstruktor dapat di-overload, gitu ya. Nah, aturan untuk membuat sebuah overload, yang pertama metode yang overload harus merubah argumen list atau aturan ini adalah satu-satunya syarat agar dapat terjadinya overload. Metode yang mengoverload boleh merubah return type. Yang ketiga, metode yang overload boleh merubah access modifier. Yang keempat, metode yang overload boleh melempar checked exception yang lebih luas atau baru sama sekali dari metode di kelas tersebut atau di subkelasnya. Yang kedua, dynamic polymorphism merupakan function overriding ya, sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama, return type, argumen, function yang sama dengan fungsi dengan kelas induknya. Syarat override adalah nama metode, return type, dan parameter harus sama. Jika tidak sama, maka bukan dianggap sebagai override, tetapi metode yang baru pada subkelasnya. Pada override method diharuskan menggunakan inheritance ya, agar dapat digunakan pada tiap-tiap kelasnya. Nah, dengan override ini yang pertama Anda dapat memiliki pengenalan metode yang sama persis dengan pengenalan metode yang ada di superclass tapi berbeda dari sisi behaviornya. Yang kedua, konstruktor tidak dapat di-overriding sebab konstruktor tidak diturunkan kepada subclassnya. Untuk memanggil metode yang di-override di superclass dilakukan dengan secara berikut, yaitu yang pertama kita dapat memanggil metode yang di-override di superclass dengan keyword super. Yang kedua, penggunaan keyword super hanya dapat memanggil metode superclass langsung, tidak dapat memanggil di superclass. Oke. Syarat akses modifier. Ya, kita ini dapat mengakses modifier ya. Yang pertama itu metode berakses modifier private ya, tidak diturunkan. Bila di dalam superclass terdapat metode private dan kemudian pada subclass terdapat metode yang namanya sama, maka metode pada subclass tersebut sebenarnya adalah bukan overriding. Akses modifier method yang mengoverride tidak boleh lebih restriktif bila dibandingkan dengan akses modifier method yang di-override. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari kelas programnya. Di sini ada kelas manusia ya, karyawan, setelah itu profesor, programmer, dan juga kelas mahasiswa. Nah, dari ini juga contoh untuk polymorphismnya. Ya, nanti bisa diuji cobakan oleh seluruh mahasiswa. Nah, ini adalah aktivitas 12 ya. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas 13. Oke, pada aktivitas 13 ya. Di sini juga banyak uji coba ya untuk praktikumnya, untuk menulis file. Oke. Nah, untuk aktivitas belajar yang ke-13 ini kegiatan belajar yang ketiga yaitu adalah exception, I/O, dan operasi file gitu ya. Nah, seringkali ketika menjalankan sebuah program kita menemukan kesalahan. Kesalahan itu bisa berupa dari hardware, software, atau bahkan algoritmanya dalam kesalahan logika. Nah, kesalahan itu pasti mempunyai solusi yang berbeda-beda dan teknik penanganannya juga berbeda untuk kesalahan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kesalahan itu terdiri tadi yang disebutkan adalah hardware dan software ataupun kesalahan dari sebuah algoritma gitu ya. Nah, ini adalah fitur handling dari exception ya, yaitu adalah try, catch, finally, throw, dan throws gitu ya. Nah, ini mempunyai pengertian di mana try itu digunakan untuk menentukan bagian statement program ya, blok dari try. Nah, selanjutnya catch. Nah, di sini untuk menangani kesalahan atau pengecualian yang terjadi. Ya, yang ketiga itu adalah finally, digunakan untuk mengeksekusi bagian code yang penting dari program. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah exception yang pengecualiannya dari sisi finally. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada throw ya, di mana throw digunakan dalam body dari yang
code yang ada. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah throws. Ya, di sini dibuat pendeklarasian pengecualian pada bagian fungsi tersebut. Nah, di sini ya contoh-contoh dari bentuk umum try catch-nya ya. Oke. Nah, ini untuk exception try ya, nanti bisa diuji cobakan di sini. Kita membuat sebuah try dengan variabel a dengan tipe data integer. Nah, di sini nanti exception kesalahannya tidak akan muncul jika perintahnya tidak dijalankan. Oke. Nah, ini untuk penggunaan catch. Ya, ini untuk yang finally, throw dan throws. Nah, cara menggunakan file dan I/O pada Java. Nah, ini dalam java.io ada package ya mengandung hampir setiap kelas diperlukan untuk melakukan input dan output I/O pada program Java. Semua itu merupakan sumber input dan tujuan output aliran dalam paket Java I/O. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi stream ya, di sini terdapat alur ya, di mana terdapat source, program dan juga destination. Stream dari karakter. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya, yaitu adalah buffered reader, buffered writer, karakter array reader, karakter array writer, input streamer reader, dan output streamer writer. Nah, ini untuk keterangan-keterangannya. Oke. Nah, ini untuk uji cobanya ya di dalam sebuah streamer pada sebuah karakter. Oke. Nah, ini stream pada bytes ya. Untuk bytes ini hampir sama seperti streamer pada karakter ya. Perbedaannya di sini menggunakan input output ya untuk byte array-nya, buffer rate-nya dan juga input stream-nya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, untuk standar streamer ini pada Java memiliki 3 standar stream ya. Yang pertama itu adalah standar error, standar input dan standar output. Nah, untuk standar error ini digunakan untuk memberikan output apabila terdapat data error atau message ya. Nah, yang kedua itu standar input untuk memberi data inputan pada program. Biasanya user menggunakan keyboard sebagai sarana untuk standar inputan. Ya, di sini menggunakan stream system.in. Dan standar output digunakan sebagai output data yang dihasilkan oleh program user dan biasanya layar komputer digunakan untuk menampilkan. Oke. Nah, ini untuk cara membaca dan menulis file. Ini adalah alurnya ya. Di sini ada objek, ada input stream dan juga output stream. Oke, nah untuk file input stream ya, aliran ini digunakan untuk membaca data dari file benda dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci baru dan ada beberapa jenis konstruktor yang tersedia gitu ya. Yang pertama itu adalah mengambil nama file dengan string untuk membuat objek input streamnya. Yang berikut konstruktor ya, mengambil file objek untuk membuat sebuah objek input stream untuk membaca file pertama. Oke. Nah, file output stream ya di sini digunakan untuk membuat file dan menulis data ke dalamnya. Stream akan menciptakan sebuah file jika tidak tersedia sebelum membuka sebuah output. Nah, jadi outputnya akan muncul apabila datanya tersedia di dalam sebuah konstruktor, di mana akan mengambil sebuah objek dari konstruktornya. Oke. Nah, untuk direktori pada Java ya, direktori file yang dapat berisi daftar file dan juga daftar direktori menggunakan file objek untuk membuat direktori daftar ke file yang tersedia di dalam direktori. Untuk detail lengkap, memeriksa daftar semua metode yang dapat kita gunakan untuk memanggil file dalam direktorinya. Oke. Ini cara untuk membuat direktori. Kita dapat menggunakan mkdir dan mkdirs ya. Dalam mkdir itu kita menciptakan sebuah direktori. Jika mkdirs itu metode untuk menciptakan baik sebuah direktori dan sebuah parent atau turunannya. Nah, ini untuk listing dari direktori ya untuk diuji coba. Oke, ini untuk aktivitas pembelajaran 13. Oke, kita lanjut ke aktivitas pembelajaran 14. Oke, untuk aktivitas pembelajaran 14 di sini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi ya atau graphic user interface. Nah, di dalam Java ini juga kita bisa menggunakan GUI. Nah, GUI sendiri dikembangkan oleh peneliti dari Xerox ya. Xerox Palo Alto Research Center di tahun 70-an. Nah, ada fungsi GUI itu menciptakan layar atau Windows, menciptakan komponen grafis agar terlihat lebih menarik, mengorganisasikan komponen pada ruang kerja framework Windows, memberikan properti atau event dan
dan respon pada window atau komponennya. Nah, kelebihan dan kekurangan GUI. Kelebihan dari GUI ya, di sini kita akan membuat sebuah desain grafis yang akan lebih menarik. GUI memungkinkan user untuk berinteraksi secara langsung, memudahkan pengguna, menarik minat pengguna, dan juga resolusi gambar yang tinggi. Kekurangannya itu membutuhkan memori yang besar, itu jelas karena di sini menggunakan sebuah grafis ya, dan bergantung pada perangkat keras gitu ya. Nah, AWT adalah GUI toolkit pertama yang dibuat dalam pemrograman Java. Meskipun AWT memiliki kekurangan tidak mempunyai komponen tabel sebagai komponen yang biasa digunakan untuk membangun sebuah aplikasi desktop secara lengkap. Namun aplikasi yang dibangun menggunakan AWT akan tampak seperti aplikasi sebuah native programming gitu ya. Nah, ini adalah paket-paketnya. Swing merupakan suatu cara untuk membuat aplikasi yang berbasis GUI di Java. Nah, kita juga dapat menggunakan package Swing ya untuk menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Oke. Nah, ini contoh-contoh pemrograman, contoh membuat program menggunakan GUI. Nah, nanti bisa diuji coba ya oleh seluruh mahasiswa. Di sini menggunakan AWT dan Swing. Oke. Nah, ini tampilan yang akan didapatkan setelah menjalankan program yang sudah dibuat. Oke, itu untuk aktivitas belajar 14. Kita masuk ke aktivitas belajar yang terakhir yaitu 15 ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini menggunakan database ya. Database digunakan untuk penyimpanan data atau kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Nah, database atau basis data flat file ya, pada dasarnya tersusun dari sekumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. Basis data flat file cocok untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dan dalam jumlah kecil karena dapat dirubah dengan mudah. Beberapa kendala yang menggunakan basis data jenis ini adalah rentan terhadap manipulasi sebuah data. Salah satu tipe basis data flat file adalah file CSV ya, yang menggunakan pemisah koma atau untuk setiap nilainya. Nah, untuk menghubungkan Java dengan MySQL kita menggunakan JDBC ya. Di sini kita harus memahami driver manager, di mana pengertiannya adalah sebuah kelas yang mengelola driver. Selanjutnya driver adalah interface yang menangani komunikasi dengan database-nya. Selanjutnya kita menggunakan connection. Untuk itu adalah interface yang menyediakan metode yang menghubungkan database. Statement itu adalah interface yang mengeksekusi query. Result set itu adalah interface yang menampung data hasil query. Nah, untuk membuat CRUD atau create, read, update, delete menggunakan Java dengan MySQL ya, kita harus menggunakan dasar-dasar pemrograman database. Nah, ini dapat dilihat pada materi pembelajaran modul 9 KB2. Nah, ini adalah materi inisiasi yang terakhir. Oke, di sini materinya sudah selesai untuk seluruh mahasiswa. Pesan dari Ibu Vina Ayumi bahwa seluruh mahasiswa silakan untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh UT melalui e-learningnya, mulai dari tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3, di mana tugas tersebut terakhir akan dikumpulkan pada tanggal 1 Desember. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.